Selama saya studi di Australia, saya menemukan bahwasanya terdapat banyak sekali kultur yang cukup menarik yang harusnya diimplementasikan di Indonesia, begitu ya. Tapi salah satu yang paling menarik yang sebenarnya jarang saya temui di Indonesia adalah harusnya perkuliahan atau mata kuliah itu dimulai dari mahasiswa mengetahui alasan kenapa dia harus belajar dan apa yang akan dia capai dari proses pembelajaran itu, begitu ya. Sehingga teman-teman tidak hanya kuliah belajar saja, tapi tahu besok mau dapat apa, begitu. Yang jadi perbedaannya adalah memang mereka sudah terbiasa untuk mencari tahu alasan dia melakukan sesuatu dan belajar. Sedangkan di kita, kadang-kadang mahasiswa itu diberi materi pembelajaran, mereka tidak tanya, kita harus belajar ANOVA, kita harus belajar SPSS untuk apa, begitu. Mereka tidak tanya, begitu, hanya belajar saja. Saya melihat pendidikan di Amerika itu menekankan pada independent thinking dan tanggung jawab belajar mandiri kepada mahasiswanya. Jadi kami mahasiswa dituntut untuk mengeksplorasi ide. Jadi di kelas itu tidak hanya kayak menerima informasi saja dari dosen. Jadi di sana kelas itu dirancang untuk berpartisipasi aktif antar mahasiswa dan juga ikut memecahkan masalah. Jadi saya rasa ini adalah kultur positif dari pendidikan Amerika yang perlu kita adopsi di pendidikan di Indonesia. Tentu tidak semerta-merta kita bisa adopsi, tapi saya percaya Indonesia itu punya potensi yang sangat besar. Kita mempunyai mahasiswa yang sangat mudah beradaptasi, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Jadi saya percaya dengan kita menciptakan ekosistem yang memberikan ruang kepada mahasiswa, yaitu ruang seperti berkolaborasi, ruang untuk bertanya, ruang untuk mengeksplorasi, itu adalah hal yang tepat yang kita bisa berikan dan kita adopsi untuk mahasiswa kita di sini. Kultur yang ada di Eropa yang menurut saya sangat berkesan, yang pertama adalah terutama di bidang pendidikan, yaitu pendidikan yang holistik dan cukup melibatkan keaktifan dari mahasiswa ataupun students gitu ya. Sehingga itu membuat kami tertarik untuk berada dalam satu lingkaran yang sama dengan baik itu pendidik ataupun juga dengan praktisinya. Kami tidak hanya diajarkan di dalam kelas, tapi kami juga belajar di luar kelas untuk mengetahui apa yang seharusnya ada di lapangan dan bagaimana seharusnya kita menghadapi permasalahan di lapangan. Selain tadi mereka punya standar untuk aktif di dalam kelas gitu ya, yang kedua mereka juga punya inclusivity and diversity gitu ya. Jadi di dalam kelas kita sudah nggak ada lagi tuh yang namanya bullying, kemudian mengucilkan satu teman dan yang lainnya, sehingga kita di-encourage oleh dosen ataupun tenaga pendidik gitu ya, Civitas Akademika untuk bisa blend dalam satu kelas itu. Jadi tidak ada yang namanya nations, kita nggak punya race, kita nggak punya background, itu semua kita kesampingkan, yang ada kita untuk menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Ada 3 hal yang saya peroleh di Tiongkok ya, terutama pada segi pendidikan. Yang pertama adalah etos kerja, yang kedua adalah tingkat disiplin dan rasa respect atau penghargaan kepada pengajar atau tenaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah teknologi yang terintegrasi dalam pendidikan. Teman-teman mungkin pernah melihat ya, mungkin kalau melihat RPS mata kuliah, itu di sana ada capaian pembelajaran begitu ya. Jadi nanti di mata kuliah ini kita akan mencapai apa begitu ya. Tapi permasalahannya adalah begini, tidak semua mahasiswa membacanya pertama. Kedua, tidak semua dosen menjelaskannya begitu ya. Sehingga begini, ketika mereka tidak tahu apa tujuan mereka belajar, maka bisa jadi motivasi mereka dalam belajar itu tidak sungguh-sungguh begitu, sehingga ya mereka hanya mengikuti arus dan ketika sudah selesai mata kuliahnya mereka akan melupakannya. Dan itu harusnya menjadi PR kita bersama, karena kita sudah memulainya dengan membuat RPS sedemikian rupa. Tinggal bagaimana menyadarkan ke mahasiswa bahwasanya ini loh capaian pembelajaran yang harus kalian capai di setiap mata kuliah atau setiap mata pelajaran yang teman-teman temui begitu. Hal sederhana yang mungkin kita bisa terapkan, yaitu melakukan diskusi yang sehat di kelas, misalnya membuka diskusi antara mahasiswa dan dosen, saling mempelajari satu sama lain, dan juga kita butuh mahasiswa yang independen dan partisipasi di dalam kelas. Makanya ketika kita bicara untuk membangun bangsa, ya kita doktrin, ya kita brainwash mindset masyarakatnya, bahwasanya mindset masyarakat kita itu bukan mindset masyarakat yang dijajah. Mindset masyarakat kita adalah mindset yang berjuang gitu. Maksudnya berjuang apa? Ketika kita pengen mentuntaskan skripsi contohnya, ya kita jangan meminta dikasihani dosen untuk kita bisa lulus, tapi bagaimana cara kita berjuang sesuai kualifikasi dosen itu agar kita lulus. Tidak hanya lulus, tapi dengan nilai yang optimal, dengan waktu yang tepat. Nah, mental-mental ini yang perlu
dibiasakan, yang perlu diedukasi. Tentunya kita lihat ya dengan beberapa era ke belakang gitu ya, sudah ada yang namanya Indonesia Emas nih ya gitu ya. Nah, saya berharap banyak kepada mahasiswa gitu ya, dan semoga hasil yang saya coba tanamkan kepada teman-teman, baik itu value terhadap inclusivity, diversity, ataupun juga voice food for your voice gitu, juga termasuk di dalam kelas gitu ya. Potensinya sungguh cukup besar ya, karena teman-teman Gen Z ini, satu, mereka sudah pandai untuk menggunakan teknologi. Jadi pastinya ketika di lapangan ataupun ketika ada di dalam kelas itu sudah paham bagaimana untuk mengerjakan soal ataupun bagaimana ketika menghadapi masalah di lapangan. Kemudian yang kedua, saya juga melihat teman-teman itu mau untuk belajar gitu ya. Jadi teman-teman Gen Z ini memiliki semangat untuk belajar ketika berada di kelas ataupun ketika berada di lapangan. Hal ini juga sedang saya coba untuk terapkan gitu ya. Jadi kuliah tidak terbatas di ruangan, tapi juga berada di lapangan.